Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sir akan membagikan materi tema A. Mata pelajarannya adalah PPKN dan SBDP. Langsung saja Sir akan menjelaskan. Yang pertama adalah pelajaran PPKN. Materinya adalah nilai-nilai Pancasila. Udah di sini bisa dibuka di buku cetak tema A halaman 19 sampai 20 dan halaman 39 sampai 40. Di sini saya akan menjelaskan sila pertama, sila kedua dan sila ketiga. Pertama, sila pertama. Udah tahu kan? Sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama dan meyakini adanya Tuhan. Jadi intinya meyakini adanya Tuhan. Contohnya atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya kasih contoh ya. Percaya dan takwa terhadap Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Agama masing-masing ya. Islam, Kristen, maupun yang lainnya. Dan yang kedua adalah sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya adalah pengakuan serta menghormati martabat dan hak orang lain atau sesama manusia, tolong menolong, dan bisa juga bersikap sebagai manusia yang beradab. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Jadi di sini hak dan kewajiban manusia adalah seimbang dan harus sama rata ya. Dan yang ketiga adalah sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Maknanya adalah walaupun negara Indonesia merupakan negara kepulauan dan dihuni oleh berbagai suku bangsa, persatuan harus tetap dijunjung dengan tidak saling membeda-bedakan. Jadi manusia itu tidak saling membeda-bedakan ya. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misal kalau tidak membeda-bedakan teman, yaitu misal berteman sesama teman. Misal berteman dengan sesama teman, bisa saling membantu, bisa saling tolong menolong kalau teman kita ada kesusahan. Begitu juga dengan saling mencintai sesama manusia, mencintai sesama teman, mengembangkan sikap tenggang rasa maupun cinta tanah air dan bangsa. Maksudnya cinta tanah air dan bangsa adalah kita harus mencintai tanah air kita, tanah pada saat kelahiran kita dan lain-lainnya. Nah, segitu saja penjelasan PPKN pada hari ini, sampai sila ketiga dulu ya. Dan yang kedua adalah pelajaran SBDP atau seni budaya. Nah, di sini bisa dibuka di halaman 22 sampai 23. Dan halaman 46 dan halaman 110. Jadi ada 4 halaman ya. Kalau ada buku bisa dibuka. Saya akan menjelaskan patung ya. Patung merupakan salah satu hasil seni rupa 3 dimensi. Maksudnya di sini adalah seni rupa 3 dimensi adalah bisa dilihat dengan mata, bisa dilihat depannya, bisa dilihat belakang, samping, tengah-tengah. Jadi 3 dimensi adalah bisa dilihat secara keseluruhan. Patung dibuat dengan mencetak dan membentuk tanah liat. Nah, di sini tujuannya adalah untuk kebutuhan estetika. Estetika di sini artinya adalah keindahan. Pasti patung itu kan indah kan? Benda kerajinan patung digunakan sebagai benda pajangan dan hiasan untuk memperindah ruangan. Patung dapat
berukuran kecil, sedang maupun besar. Nah, patung di sini ada tiga ya. Patung dari bahan kayu, pembuatannya dilapisi dengan cat warna, itu yang pertama. Yang kedua, patung dari batu, tidak pakai pelapis cat warna, jadi tidak dicat ya. Dan yang ketiga, patung dari bahan gips. Dari bahan gips ini bisa dicat ataupun tidak. Jadi ada 3. Nah, teknik pembuatan patung ada 4 ya, yaitu teknik membutsir. Yang kedua yaitu teknik memahat. Yang ketiga yaitu teknik mencetak. Yang keempat yaitu teknik konstruksi. Oke, saya akan menjelaskan yaitu teknik pembuatan patung ya. Nah, yang pertama adalah teknik membutsir. Membutsir di sini artinya adalah membuat patung dengan cara dipijit, menambah dan mengurangi bahan yang dibentuk dengan bantuan alat butsir dan meja putar. Biasanya bahan patung di sini adalah tanah liat, itu teknik membutsir ya. Yang kedua teknik memahat, yang artinya adalah teknik membuat patung yang dilakukan dengan mengurangi bahan. Biasanya menggunakan bahan kayu atau batu. Alat yang digunakan adalah pahat dari besi. Yang ketiga teknik mencetak, yang artinya adalah dengan menggunakan alat cetak. Alat cetak ini terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama alat cetak tekan, dan yang kedua alat cetak tuang atau cor. Yang keempat konstruksi, yang artinya cara membuat patung dengan cara menyusun bahannya. Jadi bahannya ini adalah dengan cara disusun rapi, baik dengan kerangkanya maupun tanpa kerangka. Dan yang terakhir adalah materinya adalah mewarnai kerajinan tanah liat. Pewarnaan kerajinan tanah liat ini menggunakan pengglasiran. Pengglasiran di sini ya sama saja artinya pengecatan ya, dengan cat warna. Pengecatan ini dilakukan dengan menggunakan cat akrilik, cat poster, ataupun bisa disemprot cat tersebut. Nah, di sini pengecatan di sini ada beberapa ukuran ya. Pertama kuas nomor 1 untuk mewarnai sudut-sudut kecil, kuas nomor 3 mewarnai sedang, dan kuas nomor 6 mewarnai permukaan yang luas. Ketika mengecat, tambahkan sedikit air agar warna tidak menggumpal. Pisahkan warna-warna yang digunakan dari tempatnya menggunakan pelet. Pengecatan akan memunculkan kesannya apa? Agar hasilnya lebih menarik. Jadi kalau kerajinan tanah liat itu kayak patung ya. Kalau patung pasti harus dicat karena agar hasilnya lebih menarik dan bisa melihat dan bisa manusia akan memunculkan kesannya agar hasilnya lebih menarik ya. Estetika itu kan keindahan. Jadi biar supaya manusia itu agar melihat patung itu dengan indah kalau dicat. Oke, segitu saja materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan dibaca di buku. Dan di sini ada penugasan di rumah. Ada 3 ya. Yang bisa dilihat halaman 23. Ayo berlatih buku cetak tema A besar. Yang kedua halaman 20 kegiatan 2 di buku pendalaman tema A kecil. Dan yang ketiga halaman 14 kegiatan 2 buku pendalaman tema A kecil. Silahkan dikerjakan. Kumpulnya hari Jumat jam 8 pagi. Oke, segitu saja materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.